berikut, jika seorang supir sudah bekerja selama 10 tahun kepada sebuah perusahaan swasta atau pemerintah dan tiba-tiba diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas, apakah pihak korban bisa menuntut atau tidak? Terima kasih. Monggo Pak Denny. Sangat bisa, sangat bisa. Ya. Jadi PHK itu harus punya alasan, Bapak Ibu semua. PHK itu harus punya alasan di dalam, apalagi dalam hukum kita yang baru ini di UJK Undang-Undang 11 2020, PHK itu tidak sekedar harus punya alasan, karena sebenarnya alasan saja itu memang sudah diwajibkan dalam sejak Undang-Undang 13, Pak. Jadi harus punya alasan. Tetapi khusus dengan Undang-Undang 11 2020, pada saat undang-undang ini mulai diundangkan November 2020, ada syarat tambahan di samping alasan bahwa PHK ini harus dibuatkan surat. Ya. Surat pemberitahuan PHK-nya. Jadi nggak ada lagi sekarang PHK yang tiba-tiba besok saya nggak mau lihat mukamu lagi ya. Itu sudah nggak ada lagi PHK kayak gitu. Nggak ada. Atau tiba-tiba si direksinya mabok malamnya, paginya ngelihat si Dani mau masuk kerja, dia enak aja tiba-tiba gitu. Terus langsung panggil security, coba usir tuh si Dani, nggak usah di tempat kerja. Nggak bisa seperti itu sekarang. Ya, jadi karena kenapa nggak bisa? Karena salah satu perintah, amanah, tugas, kewajiban dari si Undang-Undang 11 2020 adalah memberitahukan PHK ini secara tertulis, menggunakan surat, diberitahukan dan ada jangka waktunya lagi, Pak. Yeah. Jadi sekarang itu harus ada jangka waktunya. Jadi kalau mau di PHK nih, mau di PHK, nggak bisa hari ini kasih surat, besok udah di PHK, nggak bisa lagi. Jadi ada jangka waktunya, itu kalau dia di luar masa percobaan adalah 14 hari kerja. 14 hari. Jadi kalau misalkan dikasih surat hari ini, terhitungnya dia efektif PHK-nya 14 hari berikutnya. 14 hari berikutnya. Nah, ada kasus begini Pak Denny. Ada beberapa jenis pekerjaan tertentu di mana kalau PHK, hari ini di PHK, besok sudah tidak ada, termasuk sudah langsung diblok misalnya aksesnya dan sebagainya. Contoh misalnya adalah pekerjaan IT. Nah, apakah itu juga terkait sama yang tadi regulasi yang tadi, apakah memang tidak bisa, tetap tidak dimungkinkan harus ada berjangka 14 hari? Pemberitahuan PHK-nya itu memang harus 14 hari tadi, ya kan? Pemberitahuan PHK-nya. Tetapi kalau tadi yang contoh yang disampaikan Pak Yunus adalah pekerjaan sudah diblok dan sebagainya, itu memang operasional, keputusannya perusahaan, tapi nggak cuma titik sampai di situ. Kalau perusahaan menghentikan akses kerja si karyawan dalam waktu 14 hari itu, maka kewajiban perusahaan tetap membayar untuk 14 hari. Membayar kompensasinya. Iya, karena sejatinya si karyawan kan tetap siap bekerja. Iya, status tetap sebagai karyawan. Masih karyawan dan karyawan siap bekerja, tapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan. Iya, sampai tanggal terakhir 14 tadi, 14 hari itu tadi, ya kan? Dan di situ berlakulah hukum pasal 93 ayat 2 apa ayat 3 ya, huruf apa itu? F apa huruf G, nanti coba dilihat tuh ya. Jadi dia tetap harus dibayar karyawan. Karyawan bersedia bekerja tetapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan. Oke. Berarti tetap ya. Sebenarnya itu kan teknis ya sebenarnya ya. Tanpa harus, bisa jadi kan karena perusahaan melakukan hal demikian karena mengingat IT itu kan sangat krusial ya, dianggap krusial ya, termasuk masalah database-nya, kemudian terkait sama sistem dan sebagainya. Ya. Sehingga sangat yang terjadi adalah seringkali pada saat diberitahukan hari ini PHK atau selesai gitu ya, itu langsung aksesnya semua ditutup dan sudah tidak bekerja. Mengakomodir kepentingan atau kekhawatiran yang disampaikan Pak Yunus tadi, sebenarnya pemerintah itu sudah memikirkan. Undang-undang sudah memikirkannya, bahkan tidak hanya dengan UJK, Pak. Zaman Undang-Undang 13 sudah dipikirkan itu. Ada solusinya dan sudah diberikan pemerintah dan sudah dimunculkan dalam undang-undang sejak Undang-Undang 13 2003. Apa solusinya? Skorsing gitu loh. Jadi kan di situ ada tuh kalimatnya di waktu zaman Undang-Undang 13 di bab 12 itu di pasal-pasal pertama 151 atau 152. Di sana ada disebutkan selama belum mendapatkan penetapan bla bla bla, maka kedua pihak harus tetap menjalankan kewajibannya seperti biasa. Baru di pasal berikutnya, di ayat berikutnya ada kalimat lagi,
ayat sebagaimana tersebut di atas, kewajiban sebagaimana tersebut di atas dapat disimpangi dengan perusahaan melakukan scourging. Nah, scourging itu perusahaan harus tetap memberikan hak-hak karyawan seperti biasa, berarti tetap dibayar. Oke, dianggap belum putus secara status karyawan. Tapi scourging bisa dilakukan, itu tujuannya untuk menghentikan kegiatan bekerja karyawan atau tidak masuk di area pekerjaan, untuk mengamankan aset perusahaan atau mengamankan alat bukti apabila terjadi penyidikan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan scourging, termasuk juga yang tadi kekhawatiran yang Pak Yunus sampaikan tadi, ya kan? Nanti dia ngerusak dan sebagainya. Nah, udah lakukan scourging. Dan itu resmi, dan itu diatur dalam undang-undang, dilindungi oleh undang-undang, lakukan scourging. Nah, yang terjadi dalam praktek justru scourging ini sering nggak dipakai dalam proses PHK oleh perusahaan, tapi justru scourging ini masuk dalam proses hukuman. Jadi masuk dalam bagian surat peringatan. Nah, ini yang keliru. Jadi kebalik, itu udah nggak karu-karuan tuh di luar sana. Salah menggunakannya. Nah, kalau di ruangan Zoom, ruangan webinar ini nggak ada lah Pak. Di ruangan sana di luar, di ruangan sebelah ya. Nah, itu mereka menggunakan scourging sebagai salah satu dari hukuman. Jadi ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, terus kalau bikin salah lagi scourging. Nah, kan aneh. Dan itu ada di dalam peraturan Dimasukkan lagi dalam PP atau PKB. Nah, ini yang aneh. Nggak ada. Scourging itu bukan bagian dari hukuman. Scourging itu adalah bagian dari proses PHK. Menunggu penetapannya. Iya, dan itu judulnya juga dapat, bukan kewajiban, bukan wajib.